Saya terangkan di sini, saya kuliah di 5 fakultas dan semuanya saya DO-kan, cuma satu yang selesaikan. Saya bukan DO dari fakultas, saya mendeo-kan mereka dari kurikulum saya. Itu bedanya. Layu sebelum berkembang. Itu namanya layu sebelum berkembang. Bukan, mereka yang saya layukan, karena saya nggak butuh lagi itu. Filsafat saya masih luluskan itu. Kayak Mas Eko nggak percaya nih mukanya nih. Ya, tanya di UI itu. Ya, saya kalau diskusi sama Rocky ini agak membingungkan karena pasti apa yang kita pikirkan tentang apa yang didiskusikan berbeda dengan apa yang Rocky pikirin. Ya, ikutin saya. Pertama kita berpikir apa yang Rocky pikirin. Kalau mau pintar ikutin saya, jangan ikutin. Definisinya berbeda. Kalau definisinya berbeda sehingga orang berpersepsi lain, sebetulnya bukan orangnya yang bodoh. Jadi Rocky tidak berhak untuk mengatakan orang dungu hanya karena persepsi Rocky tentang sesuatu Gini ya, berbeda dengan orang lain. kalau orang itu saya anggap memang tidak layak untuk mengerti satu konsep, saya bantuin. Tapi kalau sekualitas kalian itu, terutama Ruhut, yang seharusnya paham istilah-istilah dasar itu nggak ngerti, apa yang saya mau sebut pinter, nggak mungkin. Setengah pinter, nggak mungkin. Seperempat pinter, nggak mungkin. Ya dungu. Gimana Mas Eko? Nggak mungkin setengah, nggak mungkin seperempat. Ya, saya kan udah katakan, kita ini semua termasuk yang menonton, yang mendengar orang dungu. Karena yang lagi ngomong Raja Dungu. Iya, memang. Sakit hati nggak Bang kalau dibilang Raja Dungu? Saya tuh nggak pernah sakit hati pada urusan publik. Bahkan kalau Ruhut bilang nanti ada orang, saya minta maaf terhadap fitnah segala macam. Saya bilang, saya nggak anggap itu fitnah. Saya anggap itu kedunguan. Kedunguan nggak perlu dimaafkan karena itu melekat di kepalanya. Jadi perbaiki di kepala. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada Bang Ruhut, Bang Rocky juga tentang sumber informasi. Saya akan sebut saja dalam kasus Ratna Sarumpait. Gimana mengukur sebuah informasi diverifikasi dan kemudian berpendapat ke Disebarluaskan gitu informasinya. Oke, saya terangkan sejernih-jernihnya supaya publik ngerti kedudukan itu. Waktu kasus Ratna Sarumpait, masuklah ke saya gambar-gambar itu. Masuk ke saya. Tetapi bukan saya buka. Karena saya ada di atas gunung Elbrus waktu itu. Ketinggian 5.600, suhu minus 20, angin 80 km per jam. Kalau Ruhut ada di situ, jadi botak dia kena angin itu tuh. Jadi waktu dipersoalkan, Dendam. bukan, ini contoh aja. Waktu dipersoalkan di Polri, saya bilang, Polri-nya bilang, Anda terima? Memang saya terima. Berarti Anda ikutnya? Bukan, saya terima tapi tidak saya buka. Kenapa? Saya ganti SIM card Rusia. Dan di Rusia itu sangat terbatas, nggak kayak Indonesia, SIM cardnya segitu aja. Saya masuk ke Indonesia, saya buka, baru dia masuk gambar-gambar itu. Jadi bukan saya nyebarin. Terus orang bilang, terus kenapa Anda berkomentar sesuatu? Ya masih berkomentar di Twitter. Walaupun saya nggak sebut nama, saya bilang, kenapa mesti pakai tinju ya? Terus dianggap itu adalah hoax. Kenapa nggak cek pada Ratna? Sekarang saya terangkan tuh. Ratna itu teman baik saya, teman. Masa saya curigai teman baik gitu? Kalau begitu, kenapa nggak repertum, visum et repertum? Ngapain saya minta hakim buat bikin visum et repertum untuk sesuatu yang saya anggap oke? Kalau dia berbohong, itu problem moral dia berbohong tuh. Jadi nggak ada urusan dengan saya. yang ingin saya tanyakan adalah, jadi apa bedanya Bang Rocky ini dengan buzzer yang selalu dikritik oleh setiap hari? Jadi mungkin langsung aja to the point. Apa bedanya Bang Rocky sama Bang Denny Siregar gitu misalnya? Iya, dalam hal mengelola informasi kemudian mengomentari dengan sangat Siapa cepat. tuh Denny Siregar? Saya nggak tahu, saya nggak kenal, nggak pernah. Ya, saya nggak, sama sekali saya nggak tahu. Oke. Serius, saya tidak kenal. Atau dengan buzzer secara keseluruhan? Saya tidak kenal bahasa tubuhnya, bahkan bahasa otaknya pun saya nggak tahu. Kalau gitu apa bedanya Bang Rocky? Saya memverifikasi sesuatu yang tidak bersifat persahabatan. Kalau sahabat juga nggak perlu verifikasi. Kalau dia bohong, berarti dia bukan sahabat artinya. Kenapa saya mesti verifikasi? Sahabat saya bilang besok mau hujan, ternyata nggak ya, lu bohongi gue tuh. Masa gue mesti verifikasi pernyataan seorang sahabat? You nggak verifikasi. Problemnya Bang, itu bukan cuma hubungan sahabat. Ini peristiwa politik, ini peristiwa publik. Itu jadi peristiwa seperti yang Anda katakan tadi, bahwa soal publik itu harus dengan rasional. Kapan itu jadi soal publik? Ya, ini Ketika peristiwa Ratna mengaku publik. bahwa dia berbohong. Sorry, saya ingin mengatakan bahwa Anda tahu ketika
isu Ratna itu keluar, dia akan menjadi peristiwa publik. Siapa yang tahu? Nggak tahu berarti. Saya ada di atas gunung, saya nggak tahu itu. Saya Baik. cuma bagaimana yuk? Oke. Tapi gini, Bang.